Kita itu orang Jawa itu ibarat ayam kehilangan induknya. Kita mau berpatokan pada siapa? Kita itu orang-orang Jawa ini masih mencari jati diri. Seperti apa Hindu Jawa? Bahkan berpakaian pun seperti apa masih bingung. Tidak ada background agama apapun. Bahkan ibu saya dulu itu non-Hindu. Bapak saya juga non-Hindu dulu. Oke. Jadi bapak saya itu sama ibu saya menyatakan dirinya Hindu tahun 93. Setelah saya lahir. Menyatakan dirinya Hindu, dan kita itu nggak tahu Hindu itu seperti apa. Pada saat itu? Pada saat itu. Sama adik saya ditanya sama guru saya itu. Saya waktu itu pengen menangis rasanya. Jadi pengen menangis karena mengingat, ya Tuhan kenapa itu saya itu seperti ini gitu. Cuman pengen ikut aja, saya nggak punya baju sembahyang gitu. Om Swastiastu. Salam Rahayu pemirsa Hindu Channel. Hong Ulun Basuki Langgeng. Pemirsa Hindu Channel, hari ini sudah dengar salamnya barusan dari mana? Pasti dari Jawa. Nah, Jawanya itu ada di Jawa mana? Jawa Timur. Jawa Timur. Dari Kediri. Kediri. Iya. Nah, kenapa kita mengundang dari Kediri? Yang kita mau bicarakan hari ini adalah bukan sosok anak muda yang memimpin organisasi Majapahit yang terpilih bulan kemarin, bukan. Dan juga bukan kita membicarakan terkait dengan ngajar di mana, jadi guru di mana. Yang menarik di sini adalah yang menjadi pertanyaan pertama, tapi jangan dijawab dulu. Yang menjadi pertanyaan pertama adalah gimana masa kecilnya? Adakah kisah-kisah yang menjadi inspirasi ketika menjalani kehidupan sampai saat ini? Nah, sebelum itu pasti saya akan mau memanggilnya adalah Agus, ya. Mas Agus. Namanya Agus Sutrisno. Benar. Kalau nama panggungnya siapa nih? Nama panggung saya Agus Udara yang selalu mengudara. Nah, kok Agus Udara? Agus Sutrisno ini namanya? Iya, nama saya lebih suka pakai nama Agus Udara agar apa namanya lebih kan kita kapan di media sosial pasti kita punya nama media sosial yang masing-masing, dan kebanyakan nama media sosial itu beda dengan nama. Berawal dari mana itu namanya? Nama ada udara gitu. Kan tahu film Eng ya, air, tanah, api, dan udara. Iya. Tapi sebenarnya udara itu bahasa Sanskerta. Udara itu pernah tahu ya kata saudara-saudara yang dari Bung Karno itu dari kata udara. Udara yang artinya itu saudara. Atau teman gini, saudara. Maka saya mengambil kata udara yang berarti kandungan yang sama. Jadi kita sama Mas itu sebenarnya saya ada kandungan yang sama dari Tuhan itu sendiri. Oh gitu maknanya. Ini kalau kita ngundang anak muda yang dituakan. Iya benar. Anak muda yang dituakan. Iya benar, anak muda yang dituakan. Saya manggilnya tetap Mas ya Mas. Iya, karena kan walaupun memang kelihatannya seumuran, tapi ternyata tetap tetap yang dituakan lah seperti itu. Nah, ya, Mas Agus. Saya pertama kali lihat Mas Agus itu di mana ya waktu itu ya? Pernah ketemu nggak kita Mas? Kayaknya kita dulu tuh belum pernah ketemu, tapi mungkin dulu kalau nggak salah ini kan anak muda bisa cari-cari jodoh gitu kan, ikut grup gitu biasanya ya. Oh ya, pas waktu itu saya dimasukin grup terus ada pertanyaan dari salah satu teman kita dari Lampung kalau nggak salah. Kenapa sih kok umat Hindu kita itu anak mudanya susah nyari jodoh gitu? Iya kan? benar, Terus dalam ajaran Hindu itu apa waktu itu pertanyaannya lupa. Nah saya jawab waktu itu. Iya benar. Nah ketika jawab, loh kok muncul namanya Agus VE apa siapa itu? Agus siapa gitu, karena saya klik. Kok mantap Mas, cocok apa gimana gitu. Iya kan, dulu ini saling komen dulu ya. Ini apresiasi yang memang ingin memuji atau apresiasi supaya saya tetap bertahan gabung di grup itu. Antara itu sih sebenarnya. Antara itu. Nah, tapi akhirnya kita ketemu dalam kegiatan Majapahit kemarin ya Mas. Iya, kita Majapahit kemarin di Mahasaba ya. Di Tangerang Selatan. Ya? Tangerang Selatan. Di telepon, bisa nggak liput? Kita mah kalau untuk kegiatan anak muda gas gitulah. Kegiatan organisasi gas gitu kan berangkat. Nah, Mas, pertanyaan yang pertama tadi. Yang belum dijawab. Adakah mungkin masa kecil yang menggelitik sehingga menjadi saat ini tuh memotivasi Mas untuk bisa dikatakan bertahan dan merantau di Tangerang ya? Iya, seperti itu.
ini kembali dulu ke masa kecil saya dulu ya. Kita orang, kebetulan saya dari Jawa ya, dari Jawa. Nah, kita itu orang Jawa itu menjadi Hindu itu sebenarnya susah. Kita masih Hindu sampai sekarang itu udah bagus. Karena apa ya? Kita tahu bahwasannya kita itu orang Jawa menjadi Hindu di kalangan mayoritas yang tidak Hindu. Itu menjadi Hindu aja udah luar biasa. Dulu waktu saya kecil, saya ingat sekali waktu saya SD, dari kelas 1 sampai kelas 6 SD itu saya sendiri. Gak ada teman Hindu. Dan selalu dibully. Pasti pengalaman teman-teman juga banyak yang sering dibully dimanapun biasanya ya. Karena ya kita sendiri. Entah yang dibilang matinya ntar dibakar lah, entah inilah kamu memuja setan lah, kamu masuk neraka lah. Itu waktu masa saya kecil dulu. Tapi yang paling menggelitik itu yang membuat saya pengen aktif di kegiatan keagamaan dan sehingga saya terjun di dunia maksudnya aktif di bidang keagamaan terutama di organisasi keagamaan itu begini. Dulu waktu saya kelas 5 SD, saya ingat sekali itu. Kelas 5 SD, saya punya adik selisih 2 tahun, dia kelas 3 SD. Nah, pada waktu itu tuh ada teman-temanku dan semuanya itu yang beragama Hindu itu ikut acara. Saya ingat sekali itu acara melasti waktu itu. Itu melasti. Nah, pada waktu itu kebetulan orang tua saya bukan dari tokoh agama, bukan pemangku, bukan PHDI. Orang tua saya benar-benar orang biasa, petani, tidak ada background agama apapun. Bahkan ibu saya dulu itu non-Hindu. Bapak saya juga non-Hindu dulu. Jadi bapak saya itu sama ibu saya menyatakan dirinya Hindu tahun 93, setelah saya lahir. Jadi menyatakan dirinya Hindu dan kita itu nggak tahu Hindu itu seperti apa pada saat itu. Pada saat itu. Maka ketika teman-teman saya itu ada beberapa orang yang sudah memakai baju sembahyang, saya itu nggak punya dulu baju sembahyang seperti apa. Nah, pada waktu itulah ditanya sama guru saya, guru kelas 5 saya ditanya, kenapa kamu nggak ikut acara bareng-bareng sama teman-teman kamu yang Hindu yang ikut acara? Sebenarnya pada saat itu sudah ada kepedulian sebenarnya, sudah ada saling menyadari sebenarnya. Sudah waktu itu saat itu. Nah, tapi karena saya nggak punya apa-apa waktu itu, orang tua saya juga masih belum ngerti itu Hindu apa. Sama adik saya ditanya sama guru saya itu, saya waktu itu pengen menangis rasanya. Jadi pengen menangis karena mengingat, ya Tuhan kenapa itu saya itu seperti ini gitu. Cuman pengen ikut aja, saya nggak punya baju sembahyang gitu. Benar-benar. Nah, sedangkan dulu itu orang tua saya karena background bapak kejawen, ibu dari non-Hindu ya. Bapak saya itu nggak pernah mengajari bagaimana cara bagaimana membaca kitab Weda, bagaimana bersembahyang. Ibu saya apalagi, cuman orang tua saya mengajarkan bagaimana berbuat baik sama orang. Nah, ketika saya ditanya waktu itu, kenapa kamu nggak ikut acara keagamaan Hindu? Ya saya diam sambil mata ini berlinangan air mata. Ya, saya itu kok beda dengan yang lain gitu. Saya nggak punya apa-apa ini gitu. Maka dari situlah muncul sedikit motivasi saya untuk saya pengen aktif di kegiatan keagamaan. Saya pengen belajar agama Hindu itu apa, seperti apa. Kita itu menjadi orang Hindu itu seperti apa gitu. Nah, dari situ muncullah niatan-niatan itu sehingga saya belajar bagaimana agama Hindu itu seperti apa, kebudayaannya seperti apa, dan berbagai macam Hindu itu seperti apa gitu. Nah, Mas Agus nih, tadi saya agak tersentuh ketika Mas Agus itu menyampaikan pada saat itu tidak memiliki baju sembahyang gitu kan, dan tidak memahami tentang Hindu. Pada saat itu tentu saja banyak guru-guru agama pada saat itu seharusnya. Ada guru agama. Ada. Terus ada juga PHDI pasti sudah ada seperti itu. Nah, tapi kita tidak akan berbicara PHDI-nya. Seberapa tidak mampunya Mas Agus sampai pada saat itu orang tua kok sepele sekali Mas baju. Gitu. Jadi dulu gini Mas, dulu itu Hindu itu dulu baru mulai berkembang. Banyak orang-orang kita itu yang kita tidak bisa pungkiri bahwa Hindu itu berkembangnya di Bali. Banyak orang-orang yang baru belajar Hindu itu di Bali. Nah, banyak baju-baju sembahyang yang dari Bali. Nah, sedangkan di tempat saya itu masih belum masuk gitu. Hanya 1-2 aja yang punya. Saya ingat betul itu bagaimana perasaan saya sama adik saya melihat teman-teman saya udah mulai punya baju sembahyang. Saya dulu tuh nggak punya baju sembahyang itu. Beda dengan sekarang lain ya, beda. Karena
apa ya? Saya memberi cerita ini pengalaman pribadi. Jadi kalau diceritakan itu, ya inilah alasan kenapa saya jadi aktif itu seperti ini. Karena masa kecil saya itu benar-benar sulit gitu menjadi Hindu itu. Mungkin ini tidak hanya ada pada kondisi Mas Agus saja. Iya, mungkin pasti di daerah-daerah lain juga pasti akan ada. Nah, bagaimana menurut Mas Agus ketika menyikapi hal-hal itu jangan sampai terjadi lagi? Karena memori seseorang itu pasti akan mengingat masa lalunya. Memori ketika kecil itu akan sangat benar-benar akan sensitif. Benar. Nah, ketika dewasa, ya kalau kita melihat banyak seperti Mas Agus yang berpikiran positif, saya ikut organisasi. Iya. Saya mau belajar. Tapi ketika dia tidak diperhatikan pada masa itu atau pada masa sekarang ini, dia akan loncat pagar. Benar. Dia akan pergi. Banyak saudara dia akan menghujat Hindu. Bagaimana menurut Mas Agus? Apa yang harus dilakukan seharusnya? Kalau saat ini ya, kalau sekarang ini Hindu khususnya di Jawa itu kan sudah beda dengan Hindu yang dulu ya. Kalau dulu bahkan baju sembahyang aja sangat susah. Kalau sekarang itu banyak yang di daerah-daerah di Jawa sana udah mulai banyak jual baju sembahyang, kebaya dan lain sebagainya itu udah banyak. Tapi yang jadi concern kita itu bagaimana memberikan kesadaran bahwasanya baju sembahyang itu memiliki arti gitu. Bukan seperti saya yang dulu nggak tahu apa-apa tentang Hindu gitu. Nah sekarang ini maka kalau menjadi orang Hindu, khususnya dari Jawa yang memang dia kecil sampai besarnya itu susah, banyak sekali, bukan hanya saya, mungkin banyak saudara-saudara saya yang mengalami hal yang sama. Mungkin bahkan sekarang pun masih teman-teman saya itu di Majapahit itu ada yang bahkan pakai kamen itu belum bisa. Kamen Jawa itu ya? Kamen Jawa itu. Karena apa ya? Karena ada yang dari pelosok, benar-benar pelosok, yang dia itu merantau ke Jakarta untuk kerja, dan dia baru menemukan teman-teman Hindu itu di sini. Di Jakarta, di Tangerang. Jakarta, di Tangerang gitu. Jadi kita kumpulkan teman-teman itu muda-muda, kita beri motivasi bahwa Hindu, kamu itu harus tetap Hindu, apapun alasannya. Bahkan banyak saudara-saudara saya, saudara-saudara kita ya, orang-orang Hindu, khususnya Hindu Jawa, yang dia punya masalah yang kurang baik itu, kita rangkul. Bagaimana biar dia tetap jadi Hindu. Saya sering kalau saya ada waktu sama teman-teman saya, kebetulan saya ikut dengan teman-teman Lampung selain di Majapahit ya. Saya ikut ke teman-teman Lampung, saya sering sharing, mereka sering tanya kepada saya, ya kebetulan mungkin saya belajar agama lebih dulu daripada mereka gitu. Jadi kita sharing, jadi dari situlah kita memberikan penanaman apa yang harus kita menjadi Hindu itu seperti apa gitu. Menjadi Hindu khususnya orang Jawa itu seperti apa gitu. Jadi saya berikan pemahaman-pemahaman yang sekiranya saya mengerti dan tentunya berdasarkan beda. Ini memang tepat kalau sampai muda yang dituakan, Mas. Sampai anak-anak yang dari daerah aja ketika merantau seperti itu kan, Mas Agus sebegitu pedulinya. Pakai sarung, pakai kebaya seperti itu misalnya kan, ada beberapa yang nggak bisa, tapi Mas Agus tetap memberikan ya pelajaran perlahan lah. Akhirnya sedikit semakin demi terbiasa, semakin dia bisa dan mau gabung, enjoy, terus ketawa-ketawa. Akhirnya dia merasa puas. Dia merasa punya rumah gitu. Punya rumah. Oh di sini rumah saya itu Hindu itu ada rumah saya, benar-benar rumah saya gitu. Apalagi ketemu Mas Agus gitu ya. Tapi ada yang kecantol di organisasi. Kalau di organisasi saya dari dulu itu memang menanamkan pada diri saya kalau saya itu nggak mau sama teman satu organisasi. Gitu. Oh gitu. Iya. Berarti ini dapat pasangan yang nggak satu organisasi. Benar. Udah tepat dirahasiakan antara sudah memiliki pasangan, sudah nikah atau sedang proses pacaran, kita rahasiakan. Karena kita tidak akan fokus ke situ. Nah, sekarang muda yang dituakan ini menjadi ketua DPP Majapahit. Benar. Saya ketemu tokoh-tokoh Majapahit, tokoh-tokoh Hindu Jawa ini sangat luar biasa hebat-hebatnya. Kenapa kok malah Mas Agus ya? Pertanyaannya kan ngono. Iya. Orangnya sing lain apa memang Mas Agus sing memang lebih menggebu saya harus maju atau seperti apa? Apa alasannya gitulah. Iya. Kalau gini kalau jawab. Jangan sampai nanti sesepuh kita saya sebenarnya yang harus jadi ketua gitu. Enggak, kalau saya itu jadi ketua Majapahit itu sebenarnya gini. Para sesepuh-sesepuh itu mungkin melihat saya aktif
sama teman-teman muda. Jadi mungkin melihat bahwa saya itu, oh anak ini nih bisa nih, punya pengaruh nih sama teman-temannya. Ya seperti yang saya katakan di awal, bahwa saya itu menggandeng teman-teman. Jadi teman-teman itu merasa nyaman, cocok. Kalau ikut kegiatan, kalau misalkan saya minta A, B, atau C itu berangkat. Karena apa? Saya punya kedekatan secara emosional sendiri gitu. Jadi para sesepuh kami di Majapahit ya, sebenarnya kalau kita bahas Majapahit ini kan Manunggal Jawa Dwipa Hindu Dharma, perkumpulan orang-orang Hindu Jawa. Begitu. Jadi yang ada di sekitar, yang ada di Jabodetabek dan sekarang udah melebar ke Lampung dan ke Jawa gitu. Nah, para sesepuh kami memilih saya sebagai ketua itu karena ya itu tadi, melihat pribadi saya yang bisa mengajak teman-teman. Jadi memberikan motivasi pada teman-teman, akhirnya teman-teman bisa aktif dalam kegiatan yang sebelumnya tidak aktif menjadi aktif, yang tidak ikut menjadi ikut. Karena setiap pemimpin itu, tidak semua orang itu memiliki jiwa leader yang bisa diikuti oleh teman-temannya. Nah mungkin para sesepuh kami di Majapahit itu punya pandangan tersendiri, akhirnya saya dipilih jadi ketua Majapahit. Walaupun saya sebenarnya ya masih dikatakan ya masih muda lah. Kalau dipimpin ketua umum Majapahit itu kan teman-temannya orang-orang kebanyakan kan para sesepuh-sesepuh yang luar biasa kan. Jadi maka Majapahit itu adalah rumah bagi saudara-saudara kami yang khususnya dari Jawa, dan kebetulan banyak yang dari Lampung juga. Oh, dari Lampung? Iya. Kemarin pas waktu acara dari Lampung hadir juga berarti? Kebetulan yang dari Lampung hadir. Kemarin kita undang, ada perwakilan DPD Majapahit Lampung itu hadir, ketuanya Mas Trisna Wijaya waktu itu. Mas Agus, ini pertanyaan yang mungkin di luar dugaan Mas Agus. Benar, oke. Gitu. Hindu Jawa itu kan tidak begitu berkembang seperti Hindu yang ada di Bali. Ini mohon maaf, mungkin umat sedharma, mungkin yang dari Bali juga, pertanyaan ini agar memberikan semangat juga kepada Mas Agus dalam memimpin organisasinya seperti itu. Apalagi Mas Agus tadi menyampaikan SDM-nya itu tidak semua ingin secara leadernya itu bisa disamakan seperti itu. Nah, apa yang mendasari Mas Agus tadi saya ulang lagi menjadi ketua Majapahit, dan kita akan melihat masalah-masalah yang banyak gitu loh Mas Agus. Iya, jadi masalahnya banyak. Organisasi dari nol loh Mas. Mungkin kami melihatnya organisasi dari nol ini tidak dikenal Majapahit. Bagaimana Mas Agus ini membawa agar Majapahit ini dikenal seperti organisasi-organisasi yang lain seperti itu? Kita itu Majapahit itu berbeda dengan organisasi-organisasi lain seperti ya organisasi kepemudaan yang lain ataupun organisasi-organisasi di bawah naungan PHDI yang lain yang mereka itu dibentuk dari sejak lama. Nah, Majapahit ini muncul ketika kita orang-orang Jawa ini ingin berkumpul, karena sedulur-sedulur ini kalau sesama Jawa itu lain gitu ya. Maksudnya secara pendekatan emosionalnya lain, baik dari bahasa, budaya dan kebiasaannya pasti beda. Karena kita ini beda dengan Hindu yang ada di Bali. Kita tahu ya, kita lahir pun sudah berbeda ya. Nah, yang membuat orang-orang Jawa ini beda berkembangnya dengan saudara-saudara di Bali. Nah, kita kembali lagi, kita harus mengacu pada sejarahnya. Majapahit ini bukanlah bukan kerajaan, tapi kita ini adalah organisasi yang mengacu atau membuat Majapahit kerajaan itu sebagai motivasi kita untuk mendirikan organisasi gitu. Jadi kalau orang-orang Jawa yang ada saat ini, kenapa kita lihat perkembangannya beda dengan saudara di Bali? Karena kita itu masih mencari jati diri. Orang-orang Jawa itu masih mencari jati diri. Bagaimana si Hindu Jawa sebenarnya itu? Seperti apa Hindu Jawa itu? Nah, kalau kita orang Jawa berpatokan pada keraton Jogja ataupun Solo, orang Jawa pasti berpatokannya pada keraton. Tapi keraton pun posisinya sekarang itu tidak seperti kerajaan Majapahit yang beragama Hindu kebanyakan, tapi sudah dari kaum sebelah. Jadi kita itu orang Jawa itu ibarat ayam kehilangan induknya. Kita mau berpatokan pada siapa? Beda dengan orang Hindu yang ada di Tengger. Tengger itu sudah punya
patokan sendiri, adat budaya sendiri tertata Hindunya, walaupun dia sama-sama di Jawa ya. Nah kita ini yang ada di bawah beda. Kita mau contoh saja ya, kalau kita ini mau masalah bebantenan saja atau sesaji Jawa, dari A, B, C itu beda-beda. Misalkan dari Banyuwangi, dari Kediri, Solo, ataupun dari wilayah yang lain itu beda. Bahkan sampai ke tempat perantauan pun akan berbeda. Iya, akan beda. Makanya kita itu orang-orang Jawa ini masih mencari jati diri. Seperti apa Hindu Jawa? Bahkan berpakaian pun seperti apa masih bingung. Benar. Maka ketika saya ini diberi kesempatan untuk ngayah sebagai ketua Majapahit, nanti saya akan mencoba untuk melebarkan sayap, membuat DPD-DPD yang lain yang ada di Jawa untuk menyamakan persepsi bagaimanakah Hindu Jawa ini akan dibawa gitu. Contohnya mau bajunya seperti apa, bebanten atau sesajinya, pakemnya seperti apa, itu harus dikasih kesepakatan dulu. Maka nanti kalau ada kesempatan saya akan mengundang romo-romo yang ada di Jawa untuk kita seminarkan bagaimana kalau orang-orang Jawa itu membuat kesepakatan. Kesepakatan dalam artian sesaji Jawa wajibnya ini. Kalau ada tambahan silahkan. Bajunya minimal hitam gitu. Karena hitam menyimbolkan prasojo atau apa adanya. Orang Jawa itu kan kebanyakan apa adanya gitu. Tidak pengen berlebihan. Ya seperti inilah saya. Selain dulu sejarahnya kita adalah Buddha Jawi Wisnu atau kita memuja Wisnu yang tentunya arahnya adalah utara, warnanya hitam. Maka kita, contoh saya memakai baju hitam. Nah, pengennya seperti Hindu Jawa ini harus membuat kesepakatan bersama agar kita itu sama seperti saudara-saudara di Bali. Contoh saja, saudara-saudara di Bali, baju sembayangnya itu warna putih semuanya ketika mereka bersembayang. Dan mereka itu sama-sama sepakat bahwa kita tuh kalau sembayang, acara sembayang bajunya putih. Kalau kita acara kondangan bajunya warna-warni. Gitu. Nah kalau kita orang Jawa belum ada kesepakatan di situ. Maka saya akan berusaha untuk mendorong itu, nanti mungkin akan didukung oleh pemerintah terkait agar kita itu ada keseberagaman. Ya walaupun nanti tidak masuk di Majapahit semuanya, minimal kita ini punya keseragaman yang bersama gitu. Punya seragam baju sembayang, oh ya sembayang. Kita ini tidak bisa berpatokan pada keraton Ngayogyakarta Hadiningrat atau Kasunanan Surakarta Hadiningrat, tidak bisa. Karena kita bukan orang keraton, kita orang luar keraton gitu loh. Jadi kita harus menciptakan tren model kita Hindu Jawa sendiri. Nah, Mas Agus, ini mencari jati diri gitu kan. Ketika kita berbicara mencari jati diri, tentu ketika kita melihat juga realita di daerah seperti Mas Agus tadi, ada beberapa perbedaan misalnya dari segi Banten, pakaian. Mungkin kan ini butuh waktu yang tidak begitu cepat. Butuh waktu yang lama. Butuh waktu yang lama gitu. Apalagi anak-anak muda terutama, Mas Agus. Mungkin ada beberapa yang berpikir seperti ini. Ini bukan pikiran saya atau bukan pikiran orang yang saya tujukan di luar sana. Tetapi seandainya ada orang yang menyampaikan seperti ini, orang Jawa, lah kalaupun saya memakai belangkon, kalaupun saya memakai hitam, baju hitam, pakaiannya saya pakai jarit, terus dipakai seperti itu, saya nggak kelihatan ganteng, saya nggak kelihatan rapi, saya nggak kelihatan, saya mau ketemu temen, ketemu cewek, nggak pede. Tapi ketika saya memakai udeng, ketika saya memakai jarit yang begitu lancip ke bawah menunjukkan seninya sangat bagus seperti itu, bajunya ini ketat dan sebagainya, mungkin enak dilihat seperti itu. Bagaimana Mas menjawab dengan pola-pola yang harus dia memakai dengan pede? Baik itu Bali maupun itu Jawa seperti itu, tidak membandingkan sesuatu hal. Memang kondisi itu sering terjadi di lapangan, Mas. Berarti ada berarti? Iya. Termasuk saya sendiri juga pernah seperti itu. Kalau pakai baju Bali tuh rasanya kok ganteng saya. Ganteng, weh. Mudengnya, wih. Tapi Jawa ganteng loh, Mas. Kelihatan lembut seperti itu. Tapi memang ada hal-hal pemikiran seperti itu ada. Kok pakai baju Bali itu lebih kelihatan ganteng, lebih kelihatan
kekinian gitu. Nah, maka untuk menjawab hal itu, Mas bisa cek di saya boleh promosi nih di akun saya, di baik di IG ataupun di di Facebook saya Agus Udara. Itu kalau saya pakai baju sembayang, itu selain ini ada pakai baju seperti ini ya, saya pakai baju itu yang kekinian. Dalam artian begini, kita orang Jawa bisa mengikuti perkembangan zaman tapi tanpa harus meninggalkan identitas kita sendiri. Contoh ini ya, saya juga sering kok pakai baju kalau misalkan kita sembayang, saya pakai hem tapi berwarna hitam, pakai belangkon, pakai kamen, dandan yang se-style mungkin. Tapi masalahnya kalau kita itu untuk apa kita stylish kalau nggak punya jati diri. Jadi yang terpenting itu kita punya jati diri dulu, stylenya mengikuti. Jadi kalau kita sudah punya jati diri ya, otomatis kita mau pakai apa aja gitu pasti akan cocok. Karena kita udah punya tahu nih, oh pakai stylenya kalau harus ke pura misalkan kita pakai baju Jawa harus seperti ini. Stylenya seperti ini. Bajunya seperti ini. Kita juga bisa. Anak-anak muda juga bisa kok. Saya lihat itu di acara Romangun kemarin ya, itu kan di Romangun. Mas Agus sama teman-teman buat gunungan ya. Gunungan. Itu buat gunungan saya lihat pakai belangkon semua, baju hitam-hitam, kalau gabung kelihatan berwibawa gitu. Kalau sebenarnya aneh itu kalau kita sendiri. Coba kalau kita banyak ya keren juga. Iya, keren juga. Tapi kalau misalnya sendiri terus ada gandengannya juga enak loh, Mas. Oh iya. Itu harus kita agendakan itu. Iya. Perjodohan terhormat Hindu itu. Perjodohan harus seperti itu. Wajib ke pura bawa gandengan, bawa pasangan gitu kan. Gitu. Saya juga ada program, Mas, tapi gini, kalau teman-teman saya tuh kalau mau ada acara sembahyang di mana itu ngumpulin teman-teman dulu. Teman-teman saya japri di mana, nanti kita kumpul. Nah, di situ oh nanti kenal sama ini, sama kenal ini. Ada teman saya itu ada yang saya jodohkan, akhirnya sampai sekarang jadi. Sampai sekarang. Yang jodohin belum jodoh? Oh ya, itu rahasia. Oke, Mas Agung, pertanyaan selanjutnya ini. Nah, mungkin ini menuju closing, tapi belum kita selesaikan dulu. Karena ada pertanyaan satu lagi terkait dengan pemuda. Bagaimana pandangan Mas Agus terkait dengan pemuda kita saat ini? Mungkin Mas Agus lebih sudah melihatlah di mana di Jakarta, di daerah. Mas Agus sudah dari daerah, posisinya yang tadi disampaikan itu, kondisinya seperti itu sehingga termotivasi merantau. Nah, sekarang melihat kondisi anak muda. Salah satunya Mas Agus juga sebagai anak muda dan saya juga. Dan mungkin ada pemirsa Hindu Channel juga yang masih muda tentunya ya. Yang masih muda. Yang masih cari jodoh. Nggak mungkin tua semua kan. Yang cari jodoh bisa hubungin saya, nanti saya carikan. Oke, siap. Nah, gimana pandangan Mas Agus? Iya, kalau pandangan saya secara pribadi ya, kita ini sekarang berada di era globalisasi. Semua serba cepat dan digital. Nah, tapi kalau generasi muda kita itu tidak bisa memanfaatkan itu dengan baik, saya kira akan terjebak di zona itu. Saya ambil contoh, saudara-saudara kita itu, mereka itu lebih suka main game yang berjam-jam daripada mereka membaca kitab suci kita ataupun acara-acara di pura. Bahkan kalau acara di pura itu, dia main game dulu, nanti kalau mau sembahyang baru ditaruh. Atau bahkan ketika ada yang mumput itu dia masih main game. Nah, itu kondisi-kondisi yang saya kira kurang baik. Nah, boleh kita bermain game, apapun jenis gamenya, mau Mobile Legends, mau FF atau mau PUBG atau apapun itu, tapi selama kita itu harus tahu kondisi dan tahu tempat. Nah, kalau sampai kita itu tidak bisa menempatkan diri, kita akan tidak punya jati diri, kita akan tergilas oleh zaman. Oleh karena itu pemuda itu seperti saya yang masa kecil saya seperti itu, saya pengen generasi muda ini juga punya jati diri yang tentunya berlandaskan Weda. Berlandaskan Weda berdasarkan adat istiadat daerahnya masing-masing. Mau dari Jawa, mau dari Bali, mau dari mana, yang penting punya jati diri mengembangkan adat istiadatnya. Kalau tidak bisa mengembangkan adat istiadatnya sendiri, minimal menjadi dirinya sendiri, ya hanya akan terbawa arus. Oleh karena itu, pemuda Hindu Jawa, khususnya ya, dan untuk Hindu seluruhnya, saya kira penting sekali mempelajari sastra kita dan budaya kita yang tentunya berarah pada
tata krama. Etika. Kalau kita itu nggak beretika, secerdas apapun, kita punya gelar profesor ataupun doktor atau setinggi apapun, kalau kita tidak punya tata krama yang baik, menjadi pemuda, tata kramanya jelek, walaupun dia cerdas ya, itu tidak ada gunanya. Jadi kita itu selain kita punya jati diri, kita juga harus bertata krama yang baik, apalagi ajaran-ajaran ketimuran kita lebih mengajarkan kita untuk bertata krama yang tentunya berlandaskan pada kitab suci kita Weda yang selalu kita gaungkan di berbagai kegiatan keagamaan kita. Orang tua itu jangan hanya menuntut anak harus ikut pasraman lah, terus belajar agama ini tanpa menghiraukan, tanpa mengetahui kemampuannya si seperti anak apa. Harus kita dukung apapun skillnya. Nah, oleh karena itu pemuda Hindu dimanapun Anda berada, pelajari sejarah Anda agar Anda punya jati diri. Dengan jati diri itu Anda akan belajar bagaimana menghargai orang lain, dan setelah menghargai orang lain Anda akan bertata krama yang baik sehingga menjadi pemuda yang memiliki jati diri yang tentunya bisa berguna untuk orang lain. Untuk apa kita itu menjadi orang yang cerdas? Gelar kita banyak, tapi kalau kita tidak berguna untuk diri kita sendiri ataupun berguna untuk orang-orang di sekeliling kita, hiduplah seperti bunga teratai yang dia itu selalu, walaupun di hidupnya di lumpur, di air, tapi dia tetap indah dan membawa kebaikan dan keindahan untuk orang alam lain. Lingkungan tersebut. Kalau dalam peribahasa Jawa itu urip itu kuurup. Hidup itu harus bermanfaat untuk orang lain. Sebaik-baiknya orang akan lebih baik jika dia itu berguna untuk orang lain. Itu kuncinya ketika kita menjadi pemuda Hindu yang punya jati diri. Luar biasa Mas Agus. Itu malah kalau ngomong pasti menggebu-gebu. Ini udah bener tadi yang disampaikan di awal itu terkait dengan makna dari Soekarno tadi itu ya. Iya. Jadi jiwa pemudanya itu luar biasa. Sebenarnya tadi ada harus pesannya itu nanti sebenarnya, tapi ternyata pesannya itu udah tersampaikan dengan semangatnya itu. Nah, ini mungkin karena pesannya sudah. Terima kasih banyak Mas Agus. Siap. Sudah hadir di Hindu Channel. Mungkin Mas Agus bisa lihat kondisi anak-anak muda kita, ini adalah salah satu kemampuan yang kemampuan yang diinginkan tadi Mas Agus sampaikan, harus memiliki kemampuan yang berbeda. Tapi saya suka Hindu Channel loh, karena ada banyak motivasi-motivasi dan ilmu-ilmu yang saya dapat, dan saya ikut semua. Jangan-jangan datang ke sini gara-gara memang nonton Hindu Channel? Iya, saya nonton, saya ngikutin, bahkan IG-nya sebenarnya saya ikuti. Karena apa? Di situ ada. IG-nya juga. Iya, saya ikutin. Jadi ada hal-hal yang sekiranya itu sederhana, tapi bermakna gitu. Jadi kita itu, saya juga banyak belajar juga dari Hindu Channel gitu loh. Di Instagram, TikTok, Facebook ada. Iya. Nah, Facebook dan ini YouTube. Mas Agus, ini makasih terakhir ini tadi pujiannya. Habis ini kita makan apa, mungkin kalau ada makanan, kalau nggak ada makanan kita minum aja. Ya, kalau siap, tidak apa-apa. Kalau nggak minum nggak ada ya berarti kita pulang. Ini karena anak muda, jadi kan kita apalah enak aja lah ngobrol-ngobrolnya gitu kan. Nah, tentu saja ketika kita berbicara anak muda dan penggemarnya Mas Agus, jangan lupa untuk like, apalagi Mas, komen, subscribe, teman-teman dan bagikan. Oh ya, nanti jangan lupa dibagikan. Teman-teman saya di daerah, jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan juga jangan lupa dibagikan Hindu Channel. Teman-teman di daerah saya pasti nanti akan saya share. Siap. Terima kasih Mas Agus sudah menyempatkan waktu di mungkin ada kegiatan lain. Ya. Semoga ngajar pasramanya lancar, kemudian kerja juga lancar Mas. Kerja juga lancar. Oh iya, karena kerja penting ya, karena untuk transportnya itu kan. Nah, kemudian menjadi ketua Majapahit ini sebuah harapan besar, muda yang dituakan. Ini sangat menarik. Yang jelas saya juga minta dituakan dukungan dari Hindu Channel. Siap. Untuk mempromosikan program-program kami. Siap. Untuk Hindu, khususnya Hindu Jawa yang kita sedang coba untuk bangkitkan lagi semangatnya, terutama yang di daerah-daerah itu. Siap. Terima kasih banyak. Siap. Mas Agus. Kami tutup dengan para Mas Santi bersama dengan Ketua DPP Majapahit.
Om Santi 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 Om. Matur sembah nuwun. Nggih, sami-sami. Mas.